Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Jumat 10 Maret 2023. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Markus 1 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikian firman. Renungan pagi ini bertema kehadiran dan kuasa Yesus yang membebaskan. Bacaan pagi ini menceritakan tentang pelayanan Yesus yang perdana setelah ia memanggil 4 orang menjadi muridnya, yaitu Simon, Andreas, Yakobus, dan Zebedeus. Mereka mengikuti Yesus ke rumah ibadat di Kapernaum. Di sana mereka melihatnya mengajar, bahkan melakukan mujizat, yaitu mengusir roh jahat yang merasuk salah seorang jemaat. Pengajaran Yesus dan otoritasnya atas roh jahat membuat semua orang takjub. Mereka pun membandingkan dia dengan ahli-ahli Taurat dan mendapatinya penuh dengan kuasa. Itulah sebabnya banyak orang menyebarkan berita tentang Yesus ke segala penjuru di Galilea. Kisah pelayanan Yesus di Kapernaum menyampaikan 2 pesan penting bagi kita hari ini. Pertama, Yesus adalah pribadi yang cakap mengajar dan meyakinkan banyak orang tentang kebenaran firman Allah. Kecakapannya demikian tidak didasarkan semata-mata pada kefasihannya berbicara, melainkan terutama pada relasinya yang erat dengan Bapa dan Rohnya. Kedekatan inilah yang membuat pengajaran Yesus memiliki kuasa dan bukan retorika belaka. Kuasa itu juga yang membuat banyak orang menyambut ajaran Yesus sebagai sesuatu yang baru atau menyegarkan jiwa mereka. Kedua, Yesus adalah pribadi yang berkuasa. Kehadiran dan firman-Nya mampu menyingkapkan dan menghentikan aktivitas demonik dalam diri seseorang. Oleh karena Yesus, orang yang kerasukan itu kini terbebas dari belenggu roh jahat yang menghalanginya untuk menikmati damai sejahtera dan dari pengenalan yang benar tentang Allah. Perkara demikian dapat pula terjadi dalam hidup setiap orang percaya, sekiranya mereka sungguh-sungguh menyambut kehadiran Yesus dan percaya kepada firman-Nya. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memiliki relasi yang erat dengan Allah dan melayani di dalam kuasa-Nya? Atau sebaliknya, kita tidak berdaya oleh belenggu roh jahat? Doa pagi ini, ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menyambut kehadiran dan firman-Mu yang membebaskan dan memulihkan kami. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.